Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih melanjutkan seri bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaannya di muka bumi, yaitu kerajaan Mesias anaknya, ya. Jadi kita sudah berbicara mengenai Taman Eden sampai ke Yerusalem baru, ya. Artinya begini, Taman Eden itu simbol kerajaan sorga yang ditegakkan di muka bumi, tetapi masih dalam kondisi awalnya. Manusia yang harus menjalankan kerajaan sorga di bumi ini masih harus diuji. Masih ada ular di sana, masih ada dua pohon pengetahuan dan atau pohon kehidupan. Artinya masih tingkat awal, ya. Tapi maksud Tuhan, manusia harus memelihara taman, artinya manusia harus memelihara kerajaan sorga di muka bumi ini, menjalankannya dengan baik dan menaklukkan segala sesuatu. Karena manusia memang dirancang untuk menaklukkan segala sesuatu di bumi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika itu dalam proses terus berjalan akhirnya ke Yerusalem baru, kota. Kota Yerusalem baru itu bukan kota jasmani. Sudah kalau lihat di kitab Wahyu itu suatu simbol juga dari mempelai anak domba. Karena ketika malaikat mau menunjukkan kepada Rasul Yohanes itu mempelai anak domba, yang ditunjukkannya itu kota Yerusalem baru, ya. Nah, jadi kota Yerusalem baru itu adalah simbol daripada mempelai Kristus yang turun ke bumi dia, ya. Karena memang fokus rencana Bapa kan bumi, ya. Dan mempelai itu menawarkan air hidup, ya, bagi siapa aja yang cuma-cuma. Sudah lihat Wahyu pasal 22 bagian ayat 17 yang terakhir itu, ya. Nah, jadi rencana Bapa jelas, ya, bahwa dia menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, dan dia berharap manusia menjalankan kerajaan sorga itu untuk menaklukkan segala sesuatu, musuh-musuhnya, ya. Setan, iblis, roh jahat, dan udah banyak manusia ditawan ini, ya, sehingga harus dirampas itu tawanannya itu supaya diserahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Baik, kita sudah bicara bagaimana bumi jadi rusak gara-gara, ya, dua hal ini, ya, yang kita sudah bahas, ya, mengenai kain campur, keturunan Kain dan keturunan Set, ya. Kain campur ini membuat akhirnya Tuhan selesaikan dengan air bah, ya, dengan Nuh, ya, selesailah. Mulai lagi dengan 8 orang bumi ini, ya. Kemudian gagal lagi karena Nimrod, dia bangun kerajaan, mencari nama, ya, meninggikan diri sendiri. Akhirnya Tuhan pecahkan itu, dan Tuhan panggil Abraham keluar dari pecahan kerajaan Nimrod untuk Abraham membangun kerajaan di tanah Israel, tanah perjanjian, sebagai simbol daripada kerajaan Mesias itu. Kita sudah bicara juga tentang Ishak, tentang Yakub, ya, suku Yehuda yang dipilih untuk mendapat berkat kerajaan, ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari suku Yehuda ada seorang yang namanya Daud. Itu yang dipilih Tuhan untuk membangun suatu kerajaan yang merupakan simbol daripada kerajaan Mesias, ya. Ingat, ya, kerajaan Daud itu simbol saja. Bahkan kerajaan Daud itu lebih rendah daripada kerajaan Mesias. Dalam Mazmur 110 itu kita nggak usah baca lah itu, ayat 1. Di situ Daud menyebut Mesias itu tuannya. Tuhan telah berbicara kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, Yesus pernah tanya itu sama orang Farisi. Kenapa kepada Daud? Karena orang Farisi ditanya sama Yesus kan, siapa? Anak siapa itu Mesias itu? Langsung mereka jawab, anak Daud. Loh, kenapa di Mazmur 110 itu Daud bilang Mesias itu tuannya? Kalau dia anaknya, mana mungkin juga dia tuannya? Nggak bisa jawab orang Farisi itu. Padahal sebenarnya penjelasannya sederhana. Karena kerajaan Daud itu dalam dimensi bumi, ya, dimensi ruang dan waktu, dia lebih rendah daripada dimensi sorgawi. Kerajaan sorga itu. Yesus bilang ke Pilatus, kerajaanku bukan dari sini, ya. Kerajaanku sorgawi, tapi harus ditegakkan di bumi ini, ya. Kerajaan itu harus ditegakkan. Makanya Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doakan, datanglah kerajaanmu. Artinya datang kerajaan yang di dalam dimensi sorgawi turun ke dalam dimensi bumi, seperti Yerusalem baru itu turun ke dalam bumi. Oke. Nah, sekarang kita mau merenungkan ini. Daud ini seorang yang memiliki kerinduan, ya, akan Tuhan. Itu satu. Dalam mazmur-mazmurnya itu kelihatan lah, ya. Kerinduan akan Tuhan itu bukan berarti Daud tidak pernah gagal. Ya, kita tahu dia gagal dalam dengan Batseba, bahkan lebih ngeri sekali itu gagalnya, ya. Tapi dia memang rindu kok sama Tuhan. Dia suka sama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang,
Daud itu hatinya berkenan kepada Tuhan. Jadi memang Tuhan menyukai orang-orang yang merindukan dirinya, bukan ingin berkat. Ya kalau ingin berkat sih perampok, garong juga semua. Saya pernah penginjilan di Monas tuh. Saya tanya, kamu mau nggak berkat Tuhan? Apa itu berkat Tuhan? Oh, mobil, rumah, kekayaan, apa semuanya ini. Oh, mau katanya. Terus saya tanya, mau nggak kamu Tuhan Yesus? Wah, sorry, saya sudah beragama begini gini macam-macam. Ya nggak mau dia. Nah, banyak orang Kristen begitu juga tuh. Sukanya berkat Tuhan, tapi kalau Tuhan nggak suka, lain ini. Kalau Daud, enggak, dia selalu dalam mazmurnya seperti rusa merindukan sungai, dia di atas hanya dekat Tuhan saja aku tenang dan sebagainya. Banyak itu mazmurnya yang mengungkapkan betapa dia rindu akan Tuhan. Satu itu Daud. Yang kedua, Daud rindu membangun bait suci ya. Kepada Nabi Nathan dia bilang, aduh lihat nih aku ini tinggal di rumah kayu aras itu ya. Itu ada di 2 Samuel 7. Dia bilang begini sama Nabi Nathan, lihat aku ini diam di dalam rumah kayu aras, sudah enak udah semuanya, dia sudah jadi raja gitu ya. Sementara tabut Tuhan itu di bawah tenda katanya. Jadi dia ada kerinduan sekali untuk bangun bait suci supaya tabut Tuhan itu yang simbol daripada kehadirannya, simbol daripada kemuliaannya itu ada berdiamlah, layaklah ya. Jadi kita lihatlah hati seorang yang berkenan kepada Tuhan tuh. Yang pertama suka akan Tuhan, yang kedua rindu membangun bait atau tempat kediaman Tuhan. Dalam konteks Perjanjian Lama itu bentuknya bangunan. Nah, Mesias Yesus juga begitu. Dia itu juga di kitab Ibrani dibilang, dia suka akan Tuhan, akan Bapaknya, akan kehendak Bapaknya. I delight to do thy will. Ya, aku suka melakukan kehendak Bapakku ya. Di Taman Getsemane juga itu jelas kelihatan, jangan kehendakku tapi kehendakmu. Jadi Mesias itu cinta akan kehendak Bapa ya. Kemudian yang kedua, Mesias itu bangun gereja, bangun bait suci, tapi bentuknya orang ya kan ini kan realitanya. Dia Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Nah, jadi kita lihatlah, kita belajarlah dari orang yang dipilih Tuhan ini ya. Orang yang dipilih Tuhan ini memang cirinya setidaknya ada 2 ini cirinya. Dia suka sama Tuhan, dia rindu bangun bait suci. Kalau dalam konteks kita sekarang ya gereja ya. Nah, tapi ingat kalau sekarang ini bangun gereja hati-hati. Karena kita ingat belajar dari yang itulah, bumi rusak tuh gara-gara kawin campur itu. Ya itu kain dengan keturunan Set itu nyampur gitu. Nah, kalau saudara lihat di gereja rusak itu di Wahyu 17 itu disimbolkan pelacur. Nah, saudara tahu kalau pelacur itu menerima benih dari banyak pria. Kalau istri kan hanya satu pria suaminya. Nah, ini benih ini, jadi kalau gereja yang rusak kayak pelacur ini ya gereja nerima firman Tuhan, tapi terima juga tradisi, terima juga otoritas manusiawi, terima juga macam-macam lah, sehingga jadi pelacur itu. Nah, itu siapa tuh Wahyu 17 tahun nanti kita lihat. Itu Katolik dan Protestan itu semuanya di situ tuh ya. Nanti kita nggak bicara lah, tapi mari kita berdoa lah supaya kita dalam membangun gereja ini mengikuti Tuhan Yesus ini ya. Jadi orang yang murni lah ya. Jangan nyampur-nyampurin firman Tuhan lah ya. Kita belajarlah firman Tuhan, sampaikan apa adanya dan kita belajar menjalaninya. Ya, bukan berarti nanti tidak gagal kayak Daud, tapi kita rindu ya yang murni lah. Yang kedua, ya, jangan sampai kita kayak Nimrod, bangun kerajaan sendiri. Denominasi itu kerajaan sendiri itu. Meninggikan diri, narik murid-murid Tuhan, bangun, narik duitnya lagi, bangun gedung yang besar apa semuanya. Itu bukan gereja itu denominasi, itu bukan gereja milik Yesus. Itu denominasi itu milik pemimpinnya itu. Saudara kalau masuk satu gedung denominasi langsung saudara lihat itu jagoannya di situ, Nimrodnya di situ ya. Dialah pemiliknya yang bikin program apa segalanya, dialah bahkan yang memiliki asetnya itu semuanya. Itu bukan gereja. Jadi sekali lagi lah, kesimpulannya bagaimana lah. Kalau saudara dan saya memang dipilih Tuhan, itu pun hanya kasih karunia. Kalau dipilih Tuhan itu cirinya ada 2 setidaknya kayak Daud. Pertama, kita suka Tuhan. Bukan kita menolak berkat Tuhan, bukan. Tapi kita memang menyukai Dia, menyukai pribadinya, menyukai kehadirannya, menyukai kemuliaannya gitu loh. Ya. Kita suka di dalam kamar tutup berdoa kepada Bapak sendiri ya, enggak suka di mimbar. Kalau ada orang lebih senang khotbah daripada berdoa kepada Bapak, itu kayak anak hilang itu ya. Oke lah. Jadi cirinya yang pertama itu suka akan Tuhan. Ya,
bagianku adalah Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku adalah Tuhan. Itu kata pemazmur kan. Yang kedua, kita rindu bangun gereja, ya, bukan bangun denominasi, bukan bangun kerajaan sendiri, bangun gereja, ya, oleh kasih karunia Tuhan. Semoga saudara dan saya ini terpilih lah, ya, sehingga kita memiliki hati yang seperti Daud, merindukan Tuhan, mau bangun gereja, ya. Semoga ya demikian. Semoga saudara mendapat kasih karunia itu. Haleluya. Amin.